Eh, Teman-teman, kalian ngerti gak sih apa yang dijelasin sama Marvel barusan? Dia tuh ngejelasin tentang hukum Lavoisier kimia, bikin otak pusing banget kan? Udah, daripada kalian pusing-pusing terus dengan pelajaran-pelajaran yang kayak gitu, kita lepasin dulu sejenak. Ayo, mending kalian ikut aku belanja sekarang. Let's go. Semuanya 15.000. Ini bukan 20. Jadi kan terang. Kalau ini dia ini apa namanya panggap. Kalau ini apa namanya kulit Ini berapa? 35. Yang ini berapa? 25. Ini kulit. Komplit diikat. Ya. Oh, bagus. Ikat mati boleh, ikat gini aja boleh. Nggak sering lepas jadi itu. Ah? Nggak sering lepas tuh. Enggak sering lepas. Kalau enggak mau lepas dia ikat mati dia. Enggak ada lepas ya. Coba yang ini aja deh. Berapa? 15. 15.000. Satu nanti dua nih. Dia kan warna krem. Ini satu. Ya. Cocok nih pasangan coklat sama 30, Bu. ya. Nggak, dapat 20. Nggak bisa. 25, Bu. Saya 25, Bu. 25 ada saya ambil. Ya. Ini enggak? Nah, ini sekalian. Iya, ini dua aja. 25 ya, Bu ya? Ya. Kalungnya enggak? Enggak usah. Ini berapa nih? Nah ini 30. Kalau ambil dua tak kasih dah 55, bonus 5.000. Kalau 5.000. Ambil dua. Manis nggak, Bu? Manis seperti yang beli. Nggak bisa dapat gitu. 45. Dua. Udah murah nih, temannya 30 satu tak kasih tadi. Ini tak kasih dah 55. Mau 50. dua aja. Ya, 250. Apa lagi? Itu aja, Bu. Adiknya nggak beli. Enggak, itu Ini rasa. masa sekalian. Kasih dia. Nah guys, gimana? Seru banget kan ikutin aku belanja sama Ege tadi. Nih lihat nih udah ada gelangnya. Terus ada stroberinya juga di sana. Tapi ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih aku bakal ngebahas tentang apa kali ini? Iya benar banget, aku bakal ngejelasin materi mengenai negosiasi dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Ngomong-ngomong soal negosiasi, kalian tahu nggak sih apa itu negosiasi? Atau cuman tahu tawar-menawar aja? Nah, untuk lebih jelasnya, biar aku jelasin ya apa itu negosiasi. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial dan juga makhluk individu. Saat kita menjadi makhluk sosial itulah, kita pasti akan melakukan yang namanya interaksi dengan orang lain. Saat kita melakukan interaksi dengan orang lain, tentu saja tidak akan terus berjalan mulus. Pasti ada perbedaan pendapat di antara kedua belah pihak. Nah, jadi negosiasi inilah yang akan menjadi titik tengah atau cara untuk menyelesaikan masalah di antara perbedaan pendapat kedua belah pihak ini.
Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa negosiasi itu adalah interaksi sosial yang digunakan untuk mencapai kesepakatan bersama di antara kedua belah pihak yang berbeda kepentingan. Nah, negosiasi itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu menemukan jalan yang terbaik. Tentu saja saat kita bernegosiasi, kedua belah pihak mengharapkan jalan yang terbaik atau mendapatkan titik tengahnya di antara negosiasi tersebut. Yang kedua, meminimalisir kerugian di antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, tentu saja menyatukan perbedaan pendapat kita itu. Lalu ada beberapa contoh negosiasi juga. Yang pertama adalah negosiasi perdagangan yang seperti tadi aku sama Egi udah lakuin. Kita bernegosiasi yang tentu saja pada saat itu perbedaan pendapat antara kita dengan ibu-ibu penjualnya masih terbilang cukup jauh sehingga kita akan menemukan titik tengahnya. Dan yang kedua itu ada negosiasi pekerjaan. Tentu saja saat kita lulus nanti di sekolah Taman Rama ini, kita akan mencari pekerjaan di luar sana. Nah, di pekerjaan itulah kita bakalan menemukan negosiasi lagi. Seperti misalnya saat kita mengajukan permintaan penambahan gaji, tentu saja tidak begitu mudah untuk bosnya langsung menerima. Bosnya mempertimbangkan dahulu atau merundingkan bersama kita kenapa kita harus mendapatkan penambahan gaji. Dan juga salah satu contohnya adalah saat kita mengambil cuti. Dan yang terakhir saya ambil contoh itu negosiasi peraturan. Kalian masih ingat nggak waktu kita awal-awal masuk sekolah? Waktu itu kita nggak langsung belajar, tapi kita masih menentukan peraturan kelas, masih menentukan peraturan mapel. Nah, itu adalah salah satu bentuk contoh negosiasi yang dilakukan antara murid dengan guru. Nah, jadi itu dia tadi materi negosiasi yang telah saya bawakan. Semoga bisa bermanfaat untuk IPJBL ini. Dan mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Arjuna, pamit undur diri. Bye-bye. Ngomong-ngomong tentang marketing, tidak jauh dengan ekonomi. Nah, di sini kita bersama Bapak Diki selaku pengelolanya yang di sini tentang ekonomi. Oke. Selamat pagi Bapak, izin saya mewawancarai tentang ini kan Kampung Bingo ini kan sangat besar nih. Iya. Nah, kalau kira-kira nih Pak modal bikin Kampung Bingo itu kira-kira berapa sih? Wah, oke. Kalau kita berbicara modal di usaha apapun, di bisnis apapun, baik besar maupun kecil pasti butuh modal ya. Iya. Nah, ya kalau kita berbicara nominal, ya lumayan karena sebenarnya kita kan udah punya istilahnya kawasan tanah hampir kita bangun sekitar kurang lebih 1 hektar ya, dan kita bikin ada restonya, terus kita juga ada kebun saladnya. Terus kita juga ada sentra produksi. Jadi kalau kita berbicara nominal ya mungkin cukup besar ya. Lanjut ke pertanyaan kedua Pak ya. Kan ini tempatnya juga besar nih. Nah, ini nih bikinnya ownernya ini perorangan apa joinan? Oke. Jadi kalau kita berbicara Kampung Bingo, kebetulan owner di sini adalah Pak Made Gunada. Ada kebetulan penduduk asli dari Kediri. Jadi kalau kita bisa lihat di belakang itu sebenarnya adalah rumah dari keluarga dari Pak Made Gunada. Jadi perorangan. Oh, perorangan. Iya. Kalau ini soal takhir ya Pak ya. Kalau tentang pengurusan keuangan itu direkap setiap minggu apa setiap bulan? Oke. Nah, kita penting nih kalau kita bagi teman-teman nih. Kalau kita berbicara bisnis bahwa yang hasil akhir ada sesuatu yang harus penting dikontrol. Nah, kalau kita bicara rekapnya, yaitu rekap harian, mingguan, dan bulanan. Jadi kalau kita berbicara rekap harian berarti kita mereview atau menghitung penghasilan yang ada di satu hari. Nanti kita gabung dalam 1 minggu,
kita gabung per 2 minggu, dan baru ke 1 bulan. Dan disitulah nanti hasilnya kita hitung menjadi mana yang harus dibiayai HPP, mana untuk biaya operasional karyawan dan lain-lain. Nah, itu penting buat teman-teman nih belajar bisnis ya. Oke. Segitu aja Pak ya. Makasih Ya, Pak. terima kasih. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam video ini adalah Kampung Bingo tanahnya sudah milik pribadi, sehingga pengorbanan modal usaha yang dikeluarkan bisa lebih sedikit. Untuk total pembangunan Kampung Bingo itu menghabiskan banyak sekali biaya. Untuk rekap penghasilan per tahun itu dihitung dari per hari, per minggu, bulan, sampai ke tahun. Kampung Bingo ini secara penjualannya itu untung karena Kampung Bingo itu memiliki restoran yang ada di Kampung Bingo, dan pengunjung juga bisa membeli makanan di restoran tersebut, dan Kampung Bingo juga menjadi produsen buah-buahan dan sayur-sayuran ke tempat-tempat makanan. Sekarang kita akan mulai menghitung trigonometrinya. Jadi kita akan mulai dari bagian yang pertama, yaitu menghitung tinggi pohon. Diketahui bahwa sudut dari dasar tanah hingga puncak pohon sebesar 60 derajat. Kemudian alasnya yang didapat dari pengukuran sebelumnya sebesar 208 cm, yaitu sama dengan 2,08 meter. Bila dibagi dengan 100, jika dilihat dari tangga konversi satuan panjang. Dan berikut ini ada ilustrasi yang saya gambarkan berdasarkan percobaan sebelumnya. Karena kita menghadap ke arah pohon, maka tinggi pohon disebut depan, kemudian alasnya disebut samping karena menyusun 90 derajat bersama depan, dan yang terakhir ada miring yang menyambung sisi depan dengan samping, dan juga letaknya di depan sudut 90 derajat. Di sini kita akan menggambar sedikit bangun segitiganya supaya lebih jelas, dengan menuliskan sisi miring, samping, dan depan, serta sudut 60 derajat dan juga alasnya 2,08 meter. Dan setelah itu yang kita akan cari adalah tinggi pohon atau X. Rumus yang akan kita gunakan pada perhitungan kali ini adalah tan. Karena tan terdiri dari sisi depan per sisi samping. Jadinya tan 60 derajat sama dengan X per 208 cm. Di sini saya gunakan cm karena lebih mudah dibandingkan menggunakan meter yang ada komanya. Sehingga tan 60 derajat sama dengan akar 3 yang teman-teman bisa lihat sendiri pada tabel sudut istimewa.
X sama dengan akar 3 dikali 208 cm sama dengan 360,27 cm, dan bisa dicek di kalkulator ya. Kemudian dari cm ke meter dibagi 100 sehingga komanya berpindah menjadi 3,6 meter. Dan karena itu kita bisa mengetahui bahwa memang benar tinggi dari pohon yang kita ukur adalah 3,6 meter dengan alasnya 2,08 meter dan sudutnya 60 derajat. Dan itulah jawaban dari bagian yang pertama. Oke, sekarang kita akan masuk pada bagian yang kedua, yaitu mengukur alas lantai dari pilar. Jadi prosesnya sama, kita akan mencari tahu dulu apa yang diketahui. Jadi yang pertama adalah sudutnya yaitu 68 derajat dan tinggi pilarnya 261 cm sama dengan 2,61 meter. Ini adalah ilustrasinya, ada dua pilar dan ada orang yang berdiri menghadapi pilar yang kedua. Sudut yang didapatkan dari pipa paralon adalah 68 derajat, kemudian alas lantainya yang dicari yaitu X, tingginya 2,61 meter, dan juga dari sisi miringnya di bagian atas. Dan juga jangan lupa untuk mengisi mana bagian sisi depan, sisi samping, dan juga sisi miringnya. Dan sekarang kita akan masuk pada bagian rumusnya, yaitu kita menggunakan tan. Jadi tan 68 derajat sama dengan depan per samping sama dengan 261 dibagi X. Nantinya tan 68 derajat dikalikan dengan X sama dengan 261 cm. Setelah itu X sama dengan 261 membagi tan 68 derajat. Dan jika dilihat pada kalkulator, maka hasilnya adalah 105,450 cm sama dengan 1,05 meter karena dibagi dengan 100 dan menaiki tangga 2 kali. Sehingga inilah hasil akhir dari panjang alas lantainya, yaitu 1,05 meter. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari percobaan kali ini adalah dari penghitungan yang telah dilakukan, ternyata lebih banyak menggunakan tan theta. Karena tan ini gabungan dari depan per samping sama dengan tinggi per alas. Sehingga untuk menemukan tinggi atau alas dari sebuah benda hanya diperlukan sudut theta dan tinggi maupun alas tersebut. Jadi itu saja yang akan kami sampaikan dari bagian trigonometri ini. Terima kasih. Baik Pak, sekarang saya mau wawancari Bapak dengan materi saya yaitu informatika Pak ya. Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari sekolah saya dan bisa saya simpulkan ada dua pertanyaan yang bisa kita bilang garis besarnya. Pertama, apakah Kampung Bingo ini sudah menggunakan teknologi sebagai alat untuk ini mempromosikan Kampung Bingo tersebut? Oke. Saat ini kita tahu bahwa dunia digital maju pesat.
Ya, jadi kalau boleh dikatakan bisnis apapun, mau level yang kecil sampai level terbesar, tidak bisa terlepas dari namanya dunia digital. Jadi kalau kita berbicara Kampung Bingo apakah sudah? Tentunya sudah. Jadi bisa teman-teman, kita bisa lihat kita punya sosmednya, kita ada IG juga, Kampung Bingo Bali, ada Facebook dan ada TikTok. Itu udah pasti. Terus dengan teknologi yang ada, kita meskipun kita ada di gunung, fasilitas wifi kita free. Bisa. Kita fasilitas wifi free dan cukup baik ininya. Terus kita juga melakukan kerjasama dengan blogger-blogger yang ada. Jadi aktivitas kita dengan blogger, kita aktivitas digital juga dengan sosmed dan lain-lain kita tetap jalan. Jadi itulah salah satu yang diupayakan oleh kita. Terus kita juga biasanya kita coba upload di komunitas-komunitas, ada komunitas Sanur kah, komunitas Ubud kah, dan semua ekspatriat kita selalu kerjasama. Termasuk juga kita ada review dengan TripAdvisor kita. Jadi semua sarana yang bisa kita lakukan untuk promosi kita jalani. Baik, Pak. Lalu ada kan karena sudah promosi menggunakan teknologi, apakah proses penanaman di Kampung Bingo ini menggunakan teknologi juga, Pak? Oke. Ya, jadi proses penanamannya kita bisa sampaikan dulu. Proses penanaman kita pasti menggunakan teknologi tapi yang organik. Kita tidak pakai bahan kimia. Jadi seperti yang kita sampaikan bahwa semuanya proses di sini dengan organik. Terus yang kedua bahwa kita di sini pun salah satu sebagai supplier brand internasional. Kalau kita berbicara brand internasional, kita berarti dengan kita sangat concern terhadap higienis, ISO dan lain-lain. Ya, jadi itu kita dalam under control dari brand-brand itu sendiri. Baik, Pak. Saya rasa Ya. Plan yang saya dapat pada IPJBL kali ini di bagian informatika adalah Kampung Bingo juga menggunakan teknologi dalam melakukan bisnis mereka. Mereka menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan usaha mereka. Di media sosial tersebut juga terdapat beragam kegiatan yang dilakukan di Kampung Bingo. Misalnya acara pre-wedding, education trip, study tour, perayaan hal-hal penting, dan lain-lain. Kampung Bingo juga menggunakan media sosial mereka untuk bekerja sama dengan blogger-blogger di seluruh Bali. Mereka juga bekerja sama dengan Trip Adventure untuk membantu mempromosikan usaha mereka. Dalam penanaman tanaman, mereka juga menggunakan teknologi namun organik. Nah, maksud dari teknologi namun organik ini apa sih? Nah, saya akan jelaskan. Yang mereka maksud dalam teknologi namun organik adalah dalam penanaman tanaman, mereka menggunakan teknologi yang dapat membuat tanaman tersebut subur namun secara organik. Jadi bahan-bahan yang mereka gunakan dalam proses pembuatan pupuk misalnya itu semua menggunakan teknologi namun bahan bakunya organik. Nah, mereka juga memasok sayur-sayuran untuk brand-brand terkenal seperti KFC, Burger King, dan lain-lain. Mereka mensuplai sayur-sayuran terutama tomat, selada, acar, dan sayur-sayuran yang terdapat pada makanan-makanan mereka. Halo, nama saya Anom. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep matematika statistika dalam penerapan proyek IPJBL kali ini. Jadi setelah saya melakukan interview terhadap Pak Diki, saya mendapatkan data-data dan saya telah mengolahnya menjadi diagram pencar yang dimana saya akan jelaskan beberapa poin dalam diagram pencar berikut. Jadi hal-hal yang saya akan bahas yaitu apakah diagram pencar tersebut itu linear atau non-linear, apakah hubungan korelasi itu negatif atau positif, dan saya akan mengkaitkan dengan tema IPJBL kali ini, yaitu bertemakan inovasi sains dan teknologi
untuk mencapai keseimbangan kemanusiaan dan kesejahteraan di Indonesia. Jadi setelah saya melakukan interview dengan Bapak Diki, yaitu pengurus Kampung Bingu, saya telah mengumpulkan data-data yang saya perlukan dan saya olah menjadi sebuah tabel dan juga sebuah diagram pencar. Jadi untuk yang pertama, berikut adalah tabel yang telah saya buat berdasarkan data yang telah saya kumpulkan, yang dimana ada dua variabel, yaitu X sebagai harga makanannya, lalu Y itu sebagai jumlah porsi telah terjual. Lalu di sebelahnya itu ada nama makanan-makanan yang berdasarkan total terjual dan juga harganya. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram pencar yang saya buat. Jadi berikut adalah diagram pencarnya, dan bisa dilihat dari diagram pencar ini bahwa hubungan yang dimiliki diagram pencar ini berkorelasi negatif, karena hubungan antara dua variabel yaitu X dan Y itu bergerak berlawanan arah dari kiri atas ke kanan bawah. Lalu juga berdasarkan diagramnya, diagram tersebut bersifat linear karena ia bentukannya itu lurus ke bawah dari atas kiri ke kanan. Setelah itu, kesimpulan yang saya dapatkan dari diagram pencar yang telah saya buat itu, yang dimana harga makanan itu berpengaruh terhadap porsi jual makanan tersebut. Jadi bisa dilihat di mana makanan dan minuman yang terjual laris manis seperti es teh, lalu juga seperti kayak soto sapi ini, itu terjual dalam porsi yang banyak karena harganya itu relatif murah. Sedangkan makanan-makanan yang mahal seperti ikan asapnya jadi itu yang dijual harga 125.000 itu hanya terjual 5 porsi saja, yang dimana membuktikan bahwa harga makanan itu berpengaruh terhadap porsi jualnya, yang dimana semakin murah harga makanan tersebut, semakin tinggi jumlah terjual makanan tersebut. Terus semakin mahal makanan tersebut, maka akan semakin sedikit porsi terjual makanan tersebut. Jadi selanjutnya saya akan mengkaitkan dengan tema proyek IPJBL kali ini, yaitu inovasi sains dan teknologi untuk mencapai keseimbangan kemanusiaan dan juga kesejahteraan di Indonesia. Jadi hubungannya itu bagaimana? Hubungannya itu dengan inovasi sains dan teknologi, saya bisa membuat diagram pencar tersebut dengan teknologi yang ada, yang dimana itu mungkin bisa menjadi solusi untuk bagaimana cara karyawan-karyawan di Kampung Bingu itu untuk tetap menaikkan penjualan makanan dan minuman di restoran tersebut. Jadi sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan beralih ke mata pelajaran geografi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang agrobisnis dan hal-hal yang berkaitan dengan tanaman. Sekarang saya bersama. Dan sekarang saya bersama dengan Bapak Diki, pengelola
pengelola Kampung Bingo ini. Nah, sebelum itu Bapak perkenalkan, nama saya Dika, siswa dari Taman Rama Denpasar yang bekerja di mata pelajaran geografi. Oke, siap. Terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Bapak, dan saya juga sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk Bapak. Ya, oke. Ya. Jadi pertanyaan pertama, saya sering kali mendengar soal agrobisnis. Ya, oke. Menurut Bapak, apa sih itu agrobisnis? Oke. Nah, kalau kita berbicara dari definisi agrobisnis, berarti agrobisnis, agro dan bisnis. Agro kita tahu kan, yang namanya agro itu adalah pertanian. Ya, agronomi, agro itu adalah dunia pertanian. Bisnis adalah dunia bisnis. Bisnis adalah untuk menghasilkan yang namanya omset dan menghasilkan yang namanya keuntungan. Nah, jadi kalau digabung, agrobisnis adalah segala sesuatu yang untuk menghasilkan omset dan keuntungan di bidang pertanian. Jadi agrobisnis itu kurang lebih seperti itu. Oke. Eits, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita dapat simpulkan sesuai pendapat Pak Diki bahwa agro adalah dunia pertanian dan bisnis adalah dunia perbisnisan atau sesuatu untuk menghasilkan omset atau keuntungan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa agrobisnis adalah sesuatu yang menghasilkan omset dan keuntungan di bidang pertanian. Saya mengerti dengan statement Bapak kali ini. Nah, menurut statement Bapak tersebut, menurut Bapak, Kampung Bingo ini sudah strategis belum dalam agrobisnis tersebut, dan apa sih ciri-ciri yang bisa kita lihat kalau untuk mengetahui kalau Kampung Bingo ini strategis atau belum dalam agrobisnis? Oke. Jadi kalau di dunia agrobisnis ada beberapa tujuan ya. Nah, kebetulan karena Kampung Bingo ini ada di salah satu destinasi wisata di Bali, tepatnya di Bedugul, menurut saya itu sudah menjadi satu tujuan wisata. Itu yang pertama. Yang kedua, Kampung Bingo ini dibuat atau dibangun oleh istilahnya warga lokal Bedugul. Dia dengan ada lahan yang luas, terus dengan potensi alam yang sejuk, terus dilengkapi dengan sarana prasarana, ada restoran dan taman. Itu adalah salah satu pendukung yang menjadi daya tarik para tamu untuk bisa menjadi tujuan untuk santai, untuk makan, dan ya tentunya untuk kongko-kongko dengan teman-temannya di sini, dengan keluarga. Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan pertanyaan berikut, menurut Pak Diki, di dunia agrobisnis pasti ada tujuannya. Jadi kebetulan Kampung Bingo ini berada di destinasi wisata di Bali, lebih tepatnya berada di Bedugul. Jadi itu sudah termasuk ke salah satu tujuan wisata. Kampung Bingo ini juga dibuat oleh warga lokal Bedugul dengan memiliki lahan yang luas, potensi alam yang sejuk, dan dilengkapi dengan restoran dan tanaman. Oleh karena itu, ini bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan untuk bisa menjadi tujuan wisata mereka. Itu adalah salah satu ciri-ciri bahwa Kampung Bingo ini sudah termasuk ke strategis dalam agrobisnis. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua ya. Jadi yang pertanyaan kedua ini tentang hal-hal yang berkaitan dengan tanaman-tanaman yang sini. Oke. Jadi di sini tuh tanaman-tanaman di sini menggunakan tanah-tanah jenis apa sih Pak kira-kira? Oke, sebenarnya kalau kita yang pertama gitu. Tanaman yang ada di Kampung Bingo khususnya adalah kita konsen kepada tanaman-tanaman yang hubungannya dengan ready to eat atau ready to use, yaitu tanaman-tanaman yang siap bisa dimakan. Ya, jadi terutama karena otentik produk kita adalah salah satunya adalah salad. Jadi tanaman-tanaman ini semuanya adalah tanaman-tanaman yang pendukung salad. Tapi sekarang kita udah mulai juga dengan menanam kopi. Ya, jadi kopi kita udah mulai tanam, pokoknya semua tanaman-tanaman untuk mendukung untuk resto, untuk salad atau untuk apapun untuk kebutuhan sehari-hari. Gitu.
Baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir saya, boleh nggak sih Bapak sebutin beberapa jenis tanaman yang ada di Kampung Bingo itu? Oke. Oh, tadi saya lupa, saya kelewat satunya. Jadi jenis apa? Tanahnya yang seperti apa ya? Iya, jenis. Nah, tentunya kalau kita gini, dataran tinggi dataran tempat kita itu di atas 1000 meter ketinggian. Ya, otomatis tanaman-tanaman yang cocok tumbuh di sini adalah tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di atas ketinggian 1000 mdpl. Itu yang pertama. Nah, kalau untuk jenis tanahnya sih, ya kita terkenal bahwa tanah kita kan tanah yang subur ya. Nah, terus menjaga ke pertanyaan yang berikutnya, sebenarnya tanaman apa? Banyak sekali di sini, ada kopi, terus kita juga ada salada keriting, semua tanaman-tanaman yang kita bisa support atau bisa kita makan untuk kebutuhan di salad, ya, sama kopi juga. Baik, itu saja kayak pertanyaan saya dari Kak Budi. Ya. Terima kasih ya Pak atas Terima kasih. waktunya. Sebelum kita mengakhiri video ini, dapat kita simpulkan dari kedua pertanyaan tersebut bahwa tanah yang digunakan itu adalah tanah humus. Mengapa? Karena tanah ini digunakan untuk menanam tanaman di daerah dengan ketinggian 1000 sampai 1500 mdpl. Dan tanah ini juga merupakan tanah yang cocok untuk menanam berbagai macam tanaman. Salah satunya adalah selada keriting. Sebelum itu, udah pada tahu belum sih apa sih itu tanah humus? Kalau belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, tanah humus merupakan salah satu dari jenis tanah yang terbentuk karena proses pelapukan, dedaunan, serta bagian pohon lainnya seperti batang pohon. Selain itu, humus juga memiliki campuran kotoran hewan. Komposisi humus menyerupai pupuk kompos karena terdiri dari bahan-bahan alami berupa tanaman serta kotoran hewan. Ya, sukses. Terima kasih, Pak. Hello everyone, I'm Naisha, and now we will discussing about the previous things that our friends do. Okay, previously we discussed about soil and weather. Now we will discussing about the relationship between soil and the weather in growing vegetable that we use for making salad. And I will give you a few tips for planting the plant. And now I will explain to you 4 planting tips. Land preparation. Land preparation is the groundwork done before planting crops or vegetation. It involves clearing, plowing, and leveling the soil to create a suitable environment for seed or seedling. This process optimizes soil condition for growth, ensuring better yields and healthier plant. Sow the seed correctly. Sowing seed correctly involves placing them at the right depth, spacing, and timing for optimal germination and growth. It's like giving its seeds its ideal environment to thrive. Planting. Planting involves transferring seedling or seed into the soil at the appropriate depth and spacing to ensure proper growth. It's the crucial step where the seed or seedling are placed into the ground, setting the stage of their development into a mature plant. Plant care. Plant care encompasses all activity undertaken to ensure the health and vitality of plants. This includes watering, fertilizing, curing, pest control, and providing suitable environmental conditions such as sunlight and temperature. It's like giving plants the attention and support they need to thrive and flourish. So the conclusion is, planting is the pivotal moment where the seed or seedlings are carefully placed into the soil, setting the stage for growing and development. It marks the beginning of a plant's journey towards maturity and essential for successful cultivation.
Nah, jadi video-video yang sudah kalian lihat tadi merupakan suatu interaksi sosial. Interaksi sosialnya bisa berupa individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Namun, interaksi sosial di masyarakat tidak terlepas dengan adanya norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Oke, jadi sekarang saya bersama Pak Diki sebagai narasumber kita pada hari ini. Jadi saya mau tanya, Pak, adakah di sini peraturan atau norma yang berlaku di Kampung Bingung? Serta pernahkah ada yang melanggar peraturan atau norma tersebut? Oke, jadi gini, dalam unit usaha, kantor, atau apapun, bahkan di keluarga pun ada norma, aturan. Biasanya norma aturan itu yang harus kita sepakati dan harus kita taati. Nah, kalau tadi pertanyaannya, pernah di Bingung ada? Ada. Kalau kita udah berbentuk perusahaan, berbentuk berupa resto, ada sekumpulan orang, ada yang namanya peraturan perusahaan. Nah, peraturan perusahaan itu apa? Misalnya contoh yang simpel, nggak boleh telat masuk, harus pakai seragam yang rapi, dan lain-lain. Itu kita ada. Nah, pertanyaannya, apakah ada yang melanggar? Pasti pernah. Jadi yang namanya aturan proses pasti ada pelanggaran. Nah, apa tindak lanjutnya kita untuk melakukan pelanggaran? Biasanya kita ada tahapan-tahapannya, kita ingetin secara persuasif. Kalau misalnya masih berulang, kita peringatan lisan, baru peringatan tertulis, dan lain-lain. Tujuan dari aturan itu adalah supaya kita bisa mentaati dan menjaga ketertiban. Terus kalau cara mensosialisasikan peraturan tersebut gimana? Ya, biasanya dalam satu perusahaan atau satu kantor ada sosialisasi peraturan itu pada saat pertama kali di waktu join. Misalnya, waktu join, misalnya ada karyawan baru, kita sosialisasikan dulu. Kalau masuk ke sini, ini loh aturannya, harus seperti apa, itu. Terus kita juga perlu untuk mengingatkan peraturan itu supaya nggak lupa. Ada di meeting, biasanya ada rapat bulanan, 3 bulanan. Nah, itu dia penjelasan dari Pak Diki tentang norma yang berlaku di kampus. Terima kasih, Pak. Baik, jadi materi sosiologi yang kami ambil dalam IPJBL kali ini adalah nilai dan norma. Apa itu nilai? Nilai adalah prinsip, anggapan, atau keyakinan yang baik yang diyakini di masyarakat. Biasanya nilai ini menjadi pedoman hidup bagi suatu kelompok di masyarakat. Apa itu norma? Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat suatu kelompok di masyarakat. Biasanya norma ini menjadi pedoman perilaku yang harus dipatuhi di masyarakat, serta norma memiliki batasan wilayah tertentu. Baik, jadi melalui wawancara yang saya lakukan di Kampung Bingung, saya menemukan kesimpulan bahwa pertama, di Kampung Bingung itu terdapat peraturan berupa jam datang dan kerapian pakaian bagi setiap karyawan yang bekerja di sana. Lalu, peraturan-peraturan tersebut tergolong dalam nilai kedisiplinan dan kerapian, di mana nantinya norma-norma tersebut akan disosialisasikan langsung oleh pengelola Kampung Bingung. Lalu, bagaimana jika ada yang melanggar norma tersebut? Pertama, akan diberikan peringatan secara persuasif apabila pelanggaran yang dilakukan masih ringan. Lalu, diberikan peringatan secara lisan dan diberikan peringatan secara tertulis berupa surat apabila pelanggaran yang sudah dilakukan itu berkali-kali. Lalu, lembaga pengendalian di Kampung Bingung tergolong dalam tokoh masyarakat, yaitu pengelola Kampung Bingung. Jadi itulah rekap video penelitian IPJBL yang kita sudah lakukan di Kampung Bingung. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Dengan ini kami dari kelompok Dalton 10.4 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mendengarkan video kami dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di tahun berikutnya. Bye-bye.